Terkadang jika melihat ke belakang, seseorang akan dihadapkan dengan beberapa pertanyaan. Apakah semuanya layak? Apakah yang kita dapatkan sepadan dengan usaha dan pengorbanan? Apakah itu yang disebut keberhasilan? Apakah yang mendorong manusia untuk mengejarnya? Keingintahuan? Atau mungkin keangkuhan? Ketika tidak ada tempat lagi untuk dijelajahi, manusia menaklukkan bulan. Lalu manusia menginginkan lebih. Ada rasa haus yang tak tertahankan akan dunia baru untuk dijelajahi. Maka manusia pun melihat ke langit, tepatnya Mars. Kesanalah mereka pergi dan pertanyaan yang sama muncul kembali. Apakah itu sepadan? 256 hari perjalanan telah dilalui dengan penuh sukacita. Pusat komando yang berada di bumi menyatakan bahwa semuanya berada di bawah kendali dan cuaca di Mars pun sangat mendukung untuk melakukan pendaratan. Namun sangat disayangkan ketika kapal antariksa memasuki atmosfer, tiba-tiba saja sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Preshelits, yang artinya adalah asing, sebuah film fiksi ilmiah URA yang rilis di tahun 2018 yang sudah pasti digarap dan dibintangi oleh warga Ura-Ura. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Tiba-tiba saja badai dahsyat melanda yang membuat kendali otomatis tidak berfungsi. Pusat komando yang dipimpin oleh Alexander Kovalyov menyatakan bahwa misi tidak mungkin dilanjutkan karena ini menyangkut nyawa para astronot. Namun Pak Menteri tidak menyetujui banyak dana yang telah dikeluarkan dan tentunya mereka tak ingin merugi. Akhirnya satu-satunya cara adalah mengandalkan kendali manual yang mana diserahkan langsung kepada astronot. Kabin utama telah dilepaskan, tapi kapal masih sulit untuk dikendalikan. Akhirnya sang komandan misi pun memutuskan untuk mengorbankan diri, melepaskan modul secara manual dengan kapal agar 3 astronot lain bisa meluncur keluar dari orbit Mars. Tentu saja para staf merasa sangat terpukul, terutama Alex, karena komandan misi adalah Alexander Chapayev, seorang sahabat yang sama-sama memiliki mimpi, yaitu menjadi manusia pertama yang mendarat di Mars. Namun Alex tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Alex pun dengan sangat terpaksa harus membagikan kekecewaannya kepada seluruh warga Moskow bahwa pahlawan mereka, Sasha, telah gugur dalam ledakan modul. Namun tiba-tiba saja keajaiban terjadi. Anna melaporkan bahwa para staf menerima kontak dari Mars dan ternyata itu adalah Sasha. Semua wartawan pun berkumpul untuk meliput berita besar itu. Seorang astronot Rusia berhasil menjadi manusia pertama yang mendarat di Mars. Alex menghampiri Pak Menteri untuk menjelaskan detailnya, serta berharap misi selanjutnya segera dipersiapkan. Sayangnya, menurut Menteri, nyawa seorang astronot tidak seberharga itu, sehingga dia menolak usulan Alex. Salah satu wartawan bernama Gregory dari media ternama di seluruh negeri melaporkan berita tersebut kepada atasannya Roman Randolph sehingga memunculkan sebuah ide brilian. Randolph mengundang Alex untuk datang ke kantornya, lalu menjelaskan ide tersebut, yaitu menayangkan secara langsung keseharian Komandan Chapayev di Mars. Itu akan menjadi sangat sensasional, dan selain itu, tujuannya adalah agar dunia mengetahui bahwa Rusia tidak meninggalkan rakyatnya. Tentu saja Alex tidak langsung menyetujui, karena bagaimana mungkin usaha seorang astronot untuk bertahan hidup dijadikan hiburan semua orang. Alex kembali ke markas, membicarakan tentang misi penyelamatan bersama para staf dengan semua yang masih berfungsi di modul, serta persediaan makanan. Sasha diperkirakan bertahan selama 13 bulan, bertepatan dengan selesainya semua persiapan misi penyelamatan. Mereka berencana untuk bekerja sama dengan US dan China, namun masalahnya adalah psikologis. Apakah Sasha mampu bertahan selama itu dalam kesendirian? Sementara itu, Sasha sendiri mulai mengirimkan robot penjelajah atau kita sebut Astro untuk memeriksa kondisi modul dan lokasi sekitar. Sesekali pria itu mendapat laporan tentang pergerakan yang tak biasa. Hal tersebut membuatnya cemas, apakah ada makhluk lain di luar sana atau dirinya yang sudah mulai gila.
Keesokan harinya, di bumi, mendadak Pak Menteri memberi dukungan akan acara televisi yang diajukan oleh Randolph. Dia langsung berbicara dengan Sasha untuk meyakinkan dengan iming-iming ketenaran dan tentunya keselamatan. Ya, tak lama kemudian giliran Alex yang berbicara. Dia berjanji akan segera mengirimkan bantuan untuk menjemput Sasha. Setelah mendapatkan persetujuan dari menteri, puluhan tim kreatif memadati pusat komando, menata ruang, mengundang penonton, dan lain-lain. Dengan Gregory sebagai pembawa acara, setelah persiapan selesai, Sasha tanpa ragu berbicara dengan ketus, menyampaikan kondisi di Mars yang begitu tenang, tanpa perang, tanpa kejahatan, satu-satunya bencana yang menjadi ancaman hanya badai pasir. Intinya, Mars adalah planet yang benar-benar damai. Tentu saja pernyataan tersebut adalah sindiran dan Gregory dibuat sangat khawatir. Namun menurut Randolph, apapun yang dikatakan oleh Sasha tidaklah penting karena bintang utama dalam acara tersebut adalah hidup dan mati serta keajaiban yang akan terjadi kepada Sasha. Setelah acara selesai, Sasha kembali dihantui rasa sepi. Sesekali dia merasakan ada sesuatu yang datang dan mendengar suara yang begitu jelas, namun ketika diperiksa tidak ada siapapun di sekitar modul. Bahkan ketika melapor ke pusat komando, Anna dan para staf lain mengaku tidak mendengar suara apapun. Acara yang diberi nama Marsianin mengundang perhatian masyarakat, tidak hanya Rusia, tapi juga dunia. Apapun yang dikatakan dan yang dilakukan Sasha selalu menarik untuk disaksikan, mulai dari menanam bawang di Mars sampai dengan pemeriksaan berkala beberapa peralatan. Tapi yang paling menyenangkan bagi Sasha adalah berbagi pengetahuan dengan anak-anak yang mana tidak hanya menghibur, tapi juga mencerdaskan. Hanya dalam beberapa hari, kepopuleran Sasha meningkat pesat, bahkan dapat mengalahkan artis sekalipun. Hal itu membuat calon suami Anna yang bernama Peter cemburu karena belakangan Anna menjadi semakin dekat dengan Sasha. Meningkatnya rating membuat Marsianin semakin sering ditayangkan. Tidak tanggung-tanggung, kini acara tersebut telah tayang 3 kali dalam sehari, yang mana membuat sumber tenaga terus terkuras, sehingga dikhawatirkan live support Sasha tidak cukup untuk 13 bulan ke depan. Hal itu telah dibicarakan oleh Alex kepada Randolph, namun Randolph malah berencana untuk menambah jam tayang, karena dengan begitu, dana akan semakin cepat terkumpul, dan Sasha bisa segera kembali ke bumi. Pada suatu malam, lagi-lagi Astro melaporkan tentang gerakan dan suara yang dideteksi. Kali ini sesuatu yang misterius benar-benar mendatangi dan menyelimuti modul dengan energi, serta mengirimkan ilusi ke dalam pikiran Sasha, sehingga membuatnya semakin merindukan bumi. Meskipun jam tayang bertambah, tapi Sasha sama sekali tidak merasa keberatan, apalagi tertekan karena Randolph menargetkan anak-anak sebagai penonton. Pada suatu malam, Sasha menjelaskan tentang alam semesta dan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Siapa itu manusia, dari mana manusia berasal, dan apakah tujuan manusia diciptakan? Pertanyaan tentang alien dari seorang gadis sempat membuat Sasha terdiam, kemudian dia pun menceritakan apa yang dialami sampai membuat seluruh dunia gempar. Segera Alex meminta Anna untuk menghubungi agar bisa mengetahui kondisi kejiwaan Sasha. Beberapa waktu kemudian, Sasha pun menceritakan sedetail-detailnya tentang suara-suara misterius. Terdengar seperti musik, namun selain itu juga berbicara ke dalam pikiran Sasha, menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dan planet, serta menghancurkannya. Sasha mengirim salah satu suara yang direkam, namun Anna sama sekali tidak bisa mendengarnya dan menganggap bahwa musik itu diciptakan oleh pikiran Sasha sendiri. Tentu saja Sasha merasa kecewa karena tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya, ditambah lagi Sasha dianggap telah mengalami gangguan jiwa. Kini bumi terasa semakin jauh dari Sasha. Sebaliknya, planet Mars malah terasa seperti rumah. Pada suatu ketika, setelah Sasha meninggalkan acara Marsianin, Peter menemukan sesuatu dari rekaman yang dikirim oleh Sasha dan menduga bahwa itu adalah suatu petunjuk. Namun sangat disayangkan, Anna malah menolak Peter karena mengira Peter akan membahas masalah hubungan mereka.
Sudah berhari-hari Sasha tidak tampil dalam acara Martianin, sehingga membuat semua penonton kecewa. Sasha juga tidak menjawab panggilan dari Anna. Mungkin saja acara Martianin harus dihentikan, namun lagi-lagi Randolph tidak setuju. Dia justru akan menggunakan kesempatan ini sebagai puncak acara bagi Pak Menteri. Sasha sendiri masih berada di dalam modul, bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya tidak gila. Pria itu mencari dan terus mencari dengan menggunakan Astro, dan beberapa hari kemudian, sebuah komunikasi diterima dari Alex. Candaan dulu tak lagi terdengar lucu. Percaya atau tidak, Sasha hanya berharap pada janji yang telah diucapkan Alex. Setelah sambungan terputus, mendadak kru televisi melakukan renovasi pada ruangan untuk mempersiapkan sesuatu. Kepemimpinan pun diambil alih oleh Pak Menteri. Alex terpaksa melangkah pergi sambil samar-samar mendengar apa yang dilakukan Menteri bersama dengan Peter. Keesokan harinya, Sasha kembali tampil di acara Martianin dengan riang gembira dan penuh canda tawa. Dia memperkenalkan Chapayev Style, acara baru yang membahas segala hal tentang Chapayev, dan ya, hanya dalam beberapa hari, acara itu menjadi begitu terkenal, bahkan merchandise-nya bertebaran di mana-mana. Chapayev Style menjadi gaya hidup, pilihan, bahkan takdir semua orang. Chapayev Style, filosofi alam semesta. Begitulah kira-kira slogannya. Alex terlihat gembira, tapi tidak dengan Anna. Segera dia mengancam sang kekasih, yaitu Peter, untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Sasha. Selain menceritakan tentang suara-suara misterius yang berhasil direkam, Peter juga menjelaskan tentang niat Pak Menteri. Saat ini, Sasha telah ditinggalkan, segala komunikasi dari Mars diblokir, dan yang lebih parah lagi, keesokannya Menteri secara tegas mengatakan bahwa proyek Mars ditutup, tidak akan ada dana atau dukungan untuk mengirimkan tim penyelamat ke Mars. Sementara itu, Sasha sendiri masih berusaha membuktikan tentang keberadaan makhluk asing. Kali ini dia mencoba bersembunyi serta menonaktifkan Astro. Lalu, ketika cahaya mulai menerangi seluruh modul, Astro pun diaktifkan kembali untuk melakukan pengejaran sampai akhirnya kembali ke bumi. Pak Menteri semakin bersemangat menjelang puncak penayangan Chapayev Style. Dengan angkuh dia mengatakan bahwa Sasha adalah sebuah properti, jadi rencana harus berjalan dengan mulus jika ingin acara itu terus berlanjut. Beberapa waktu kemudian, Alex menemui Randolph melaporkan tentang gagalnya rencana mereka untuk memulangkan Sasha karena Menteri telah menutup program Mars. Randolph mengatakan tidak perlu khawatir, acara yang akan tayang besok tidak kalah menggemparkan. Hari yang dinantikan pun tiba, semua terlihat siap, terutama Pak Menteri. Lalu dengan bangga dan penuh keyakinan, Sasha memuji Pak Menteri sebagai pemimpin yang baik dan sudah seharusnya menjadi presiden masa depan bagi Rusia. Lalu tiba-tiba saja terjadi kesalahan dan terbongkarlah rencana busuk Menteri, yaitu menggunakan efek CGI, menciptakan Sasha palsu yang mana digunakan untuk kampanye. Ternyata inilah rencana Randolph. Dia juga telah melaporkan kepada pihak berwajib tentang kasus penipuan sehingga Pak Menteri dan seluruh staf ditahan. Kini semua harapan telah lenyap, namun Alex tidak bisa diam begitu saja karena seseorang harus mengabari Sasha. Setelah aksi baku hantam yang luar biasa melawan para tentara, akhirnya Alex berhasil menghubungi sahabatnya. Alex meminta maaf karena gagal menepati janji, sekaligus menjelaskan semuanya. Tidak ada pendaratan di Mars, dan Sasha telah dianggap tewas dalam pelatihan beberapa bulan yang lalu. Itulah yang dipercayai oleh masyarakat dunia saat ini. Tiba-tiba saja Sasha bangkit dan menjawab untuk memastikan bahwa dirinya benar-benar berada di Mars, sekaligus membuktikannya dengan meledakkan modul. Seluruh warga dunia kembali dikejutkan dengan kenyataan tersebut, lalu film pun ditutup dengan menampilkan Sasha yang memulai perjalanan untuk bertemu dengan dia yang telah dinanti-nanti dan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan manusia selama ini. Dan tamat.
Sebenarnya saya juga nggak ngerti mengapa film ini ratingnya cuma 3,0 di IMDb. Padahal visual efeknya bagus dan akting para pemainnya nggak buruk-buruk amat. Entah selera saya yang terlalu rendah atau mungkin para penilai yang nggak ngerti ceritanya. Buat yang nggak paham, nggak ngerti atau kurang jelas, jadi ceritanya ini mirip-mirip atau gabungan dari The Martian 2015 sama Mission to Mars tahun 2000, di mana manusia yang haus akan penaklukan mencoba untuk menjelajahi sekaligus jika berkemungkinan mendirikan koloni di Mars. Namun terjadilah musibah yang tidak disangka-sangka, sehingga komandan misi yang bernama Alexander Chapayev atau biasa dipanggil Sasha memutuskan untuk mengorbankan diri dengan menuju ke modul atau ruang, menekan tombol pemisahan sehingga inti dari kapal antariksa yang memiliki mesin pendorong serta membawa 3 kru astronot bisa dikirim kembali ke bumi. Dua sahabat memiliki mimpi yang sama meski bertugas di pos yang berbeda. Yang pertama adalah Alexander Kovalyov atau biasanya dipanggil Alex, dan satunya lagi Sasha. Mimpi mereka adalah mendaratkan manusia, terutama kosmonot Rusia di Mars. Tentu saja, kecelakaan tersebut membuat Alex harus menolong sahabatnya. Sangat disayangkan, Pak Menteri yang tidak disebutkan namanya tidak mau menggelontorkan dana, namun harapan datang dari pemilik stasiun televisi tersohor di seluruh negeri, yaitu Roman Randolph. Dia ingin membantu, tapi di balik itu, Randolph memiliki kepentingan sendiri, menjadikan kehidupan Sasha sebagai tontonan untuk meningkatkan rating stasiun televisinya di mata dunia. Nah, dari sini Pak Menteri kembali tertarik, meski memang belum pasti mendukung misi penyelamatan. Randolph yang mengetahui hal tersebut menganggapnya sebagai peluang. Saat Sasha enggan untuk tampil dan acara Martianin diambang kehancuran, Randolph menawarkan program kampanye kepada Pak Menteri dengan menggunakan efek CGI dan menunjuk Gregory untuk memerankan Sasha. Intinya, tipu-tipu main licik udah dimulai di sini. Terus untungnya buat si Randolph apa bang? Selain mendapatkan backingan dari pejabat, Randolph juga bisa dengan bebas melanjutkan acara tipu-tipunya. Apalagi kalau Pak Menteri jadi presiden. Makin bebas itu si Randolph. Bayangin aja, satu kali penayangan Sasha palsu dengan tajuk Chapayev Style, merchandise-nya sudah laku keras. Apalagi selama bertahun-tahun. Tapi ya si Randolph ini juga nggak bodoh. Acara Chapayev Style ini nggak bakal bertahan selamanya. Jadi puncak acaranya itu adalah ketika misi penyelamatan atau Project Mars 2 diluncurkan. Tidak peduli apakah akhirnya nanti Sasha masih hidup atau sudah mati, yang jelas misi ini harus berjalan dengan menempatkan stasiun TV atau Randolph sendiri sebagai orang yang memiliki dukungan. Dengan begini, nama Randolph dan perusahaannya akan naik lagi dan pastinya sudah memiliki nama di hati para pemirsa. Namun ya, Pak Menteri punya rencana lain. Dia tidak mau berlama-lama dengan acara bohong karena risikonya terlalu besar, dan selain itu, Pak Menteri tidak mau diatur oleh Randolph. Sehingga ketika nantinya, setelah mendapatkan dukungan dan menjadi presiden, Project Mars akan ditutup dengan drama Sasha tewas karena tidak mampu bertahan di Mars. Nah, maka dari itu si Randolph kesal dan akhirnya Pak Menteri dijebak. Semuanya adalah faktor kepentingan seperti yang dikatakan oleh Alex menjelang akhir film, rasa kemanusiaan sudah tidak ada lagi di bumi. Tapi kan tim kreatifnya anak buah si Randolph bang. Ya Randolph nggak peduli, bahkan dia juga mengorbankan si Gregory. Pada sebuah adegan, Gregory sempat mengeluh, daripada si Chapayev, mending gue aja yang dikirim ke Mars, biar bisa lebih menghibur. Nah ide inilah yang dipakai sama si Randolph buat bikin acara tipu-tipu. Dan ya, si Gregory dijadikan tumbal. Nah, kalau masalah ini, setelah mendarat darurat dan nyaris tamat riwayat, ternyata si Sasha mampu bertahan. Dibilang tamat riwayat di sini karena hancurnya modul dan sama sekali tidak ada daya untuk menyalakan sistem. Tanpa disadari oleh Sasha, tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Sebuah anomali dalam wujud energi datang menyentuh modul dan inilah yang membuat sistem kembali menyala, termasuk life support dan sistem komunikasi. Tanpa disadari juga, anomalilah yang membuat badai sehingga kapal antariksa Sasha mengalami kecelakaan. Ini berdasarkan sebuah adegan, di mana berkali-kali Astro melaporkan bahwa dia mendeteksi anomali di atmosfer. Saya pikir, mungkin saja anomali tersebut tidak menghendaki kedatangan manusia di Mars, apalagi untuk menguasai dan membangun koloni. Terus kenapa si Sasha diselamatkan, Bang? Nah, saya pikir Sasha dijadikan sebagai mediator. Selama ini manusia bertanya-tanya tentang siapa, dari mana
mana asalnya dan tujuan diciptakan. Anomali atau alien menjelaskan semua itu, termasuk tentang penciptaan alam semesta, planet-planet, dan kehancurannya. Jadi anomali itu pencipta gitu bang? Ya sebenarnya saya masih ragu dengan hal ini. Tapi yang saya yakini, anomali atau alien itu mengetahui banyak hal tentang alam semesta, termasuk kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Pada dasarnya, manusia itu awalnya adalah alien, datang ke bumi dan Mars untuk membangun kehidupan. Nah, Mars menjadi contoh bagi manusia. Dulunya planet itu begitu maju, namun secara perlahan-lahan mulai hancur akibat ulah manusia setempat. Si anomali berusaha menyampaikan hal tersebut kepada Sasha untuk diteruskan ke manusia-manusia di bumi agar hal yang sama tidak terjadi kembali. Anomali tidak mengizinkan manusia membangun Mars karena planet itu tidak layak huni dan mungkin saja sedang dibangun kembali oleh kecerdasan yang lebih tinggi daripada manusia. Pada ending film, Sasha diperlihatkan pergi ke arah badai yang mana menurut saya bergabung dengan kelompok anomali. Selain untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan, Sasha juga akan mempelajari tentang kehidupan yang lebih maju dan tentunya lebih baik. Pada intinya, film ini menyampaikan kepada kita bahwa semua manusia itu sama, memiliki kuasa untuk membangun kehidupan dan juga menghancurkan kehidupan tersebut. Segala hal, baik dan buruk, terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia harus lebih bijaksana dalam bersikap dan mengambil keputusan. Mungkin segitu saja teman-teman. Kalau masih ada yang tidak mengerti atau kurang jelas, sangat dipersilahkan untuk bertanya dan berkomentar juga monggo. Apalagi kalau mau request-request, itu juga silahkan. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!